Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surnaida dengan NIM 2236046, jurusan Sistem Informasi semester 5 kelas A1. Baik, di sini saya akan menjelaskan menjawab soal dari UAS Interpersonal Skill. 1. Jelaskan prinsip-prinsip konflik menurut UUD 2016. Baik, di sini saya akan menjawabnya. Menurut Julian T. UUD 2016, konflik adalah bagian alami dari hubungan interpersonal dan dapat dikelola dengan baik jika dipahami prinsip-prinsipnya. Beberapa prinsip konflik yang dijelaskan oleh UUD 2016. 1. Konflik adalah hal yang alami dalam hubungan. Konflik selalu negatif, tetapi bisa menjadi peluang untuk pertumbuhan dan pemahaman yang lebih dalam. 2. Konflik dapat bersifat konstruktif atau destruktif. Konflik bisa menjadi konstruktif jika dikelola dengan baik, tetapi bisa merusak hubungan jika tidak ditangani dengan tepat. Kedua, konflik dapat bersifat yang ketiga, konflik dipengaruhi oleh persepsi. Bagaimana individu mengekspresikan konflik akan mempengaruhi cara mereka menanggapi dan mengelolanya. Keempat, konflik melibatkan emosi. Nah, emosi adalah seringkali menjadi bagian integral dari konflik dan pengolahan emosi dalam kunci untuk menyelesaikan konflik. Komunikasi adalah kunci dalam mengelola konflik. Cara individu berkomunikasi selama konflik sangat menentukan apakah konflik akan diselesaikan secara positif atau negatif. Yang terakhir, konflik dapat diselesaikan melalui kolaborasi solusi terbaik dengan cara dapat jadi kerjasama dan mencari solusinya. Baik, soal kedua, menurut Anda dalam konteks komunikasi interpersonal, apakah tindakan mencari pasangan melalui internet dapat menjadi solusi bagi individu yang berkarakter tertutup dan pemalu? Mencari pasangan melalui internet bagi individu yang pemalu. Dalam konteks komunikasi interpersonal, mencari pasangan melalui internet bisa menjadi solusi bagi individu yang memiliki karakter tertutup atau pemalu dengan alasan 1. Kenyamanan dan keamanan. Internet memberikan ruang yang aman dan nyaman bagi individu pemalu untuk berinteraksi tanpa tekanan langsung. Kedua, kontrol atas interaksi. Individu pemalu dapat mengontrol kecepatan dan keamanan kedalaman interaksi yang dapat mengurangi kecemasan. Ketiga, kesempatan untuk mengekspresikan diri. Platform online memungkinkan individu untuk mengekspresikan diri melalui tulisan atau media lainnya yang mungkin lebih mudah bagi mereka yang kesulitan berbicara langsung. Yang keempat, jangkauan yang lebih luas. Nah, internet memungkinkan individu untuk bertemu dengan lebih banyak orang daripada yang mungkin mereka temui dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, di Indonesia beragam budaya seperti rumah adat, pakaian adat, tarian adat, senjata tradisional, bahasa daerah, seni pertunjukan atau teater rakyat, upacara adatan, alat musik dan lagu daerah justru menjadi kekayaan budaya nasional yang dihargai oleh semua masyarakat. Menurut Anda, bagaimana strategi komunikasi antara budaya yang perlu dikembangkan atau mempertahankan dan meningkatkan harmoni antar budaya tersebut? Strategi komunikasi antar budaya di Indonesia. 1. Untuk mempertahankan dan meningkatkan harmoni antara budaya di Indonesia. Beberapa strategi komunikasi antara budaya yang perlu dikembangkan antara lain 1. Pendidikan dan sosialisasi budaya. Contohnya meningkatkan pemahaman dan apresiasi terhadap beragam budaya melalui pendidikan formal dan informal. 2. Dialog antar budaya. Mendorong dialog terbuka antara komunikasi budaya yang berbeda untuk
membangun saling pengertian dan menghilangkan prasangka. 3. Media dan teknologi. Nah, untuk manfaatkan media dan teknologi untuk mempromosikan dan melestarikan budaya lokal serta memfasilitasikan pertukaran budaya. Ketiga, kebijakan inklusif. Nah, pemerintah dan lembaga terkait perlu mengembangkan kebijakan yang inklusif dan mendukung beragam budaya. Keempat, festival dan acara budaya. Menyelenggarakan festival dan budaya yang melibatkan beberapa kelompok etnis dan budaya untuk memperkuatkan identitas nasional yang inklusif. 5. Pelatih komunikasi antar budaya. Memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang cara berkomunikasi yang efektif dan sensitif terhadap perbedaan budaya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jawab dari pertanyaan yang telah saya jawab. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Tadi saya buka dengan salam, sekarang saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.